Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Saya sekarang berada di kawasan Karawet di Sumatera. Saya di hutan, di situ kita sudah pernah merekam harimau, ada siamang, ada owa, ada tapir, dan tadi barusan ada owa yang lewat. Hari ini saya pengen bahas em, kenapa saya selalu di hutan sendiri. Alors, sebenarnya memang dari segi keamanan lebih baik berangkat berdua atau lebih di hutan. Tetapi yang membuat saya selalu pengen sendiri itu karena kita bisa menyatu dengan alam. Jauh lebih gampang untuk mengamati satwa liar. Pertama, jelas kita tidak bicara kecuali bawa kamera kayak gini ya. Tapi pada umumnya kita bicara, kita jauh lebih diam. Kedua, yang saya suka lakukan di hutan, berangkat seharian, tidur siang pun di hutan. Dan kalau kita lama diam di satu tempat, kita pada ujungnya, saya sering katakan itu alam pada akhirnya lupa dengan keberadaan kita. Karena satu hari saya itu tidur siang di hutan, pas bangun kiri kanan saya, paling sekitar 4 meter kiri kanan ada 2 ekor beruk yang lagi selidiki itu ngapain si manusia yang lagi tidur. Pada intinya kalau kita sendiri di hutan, apalagi kalau kita inap, saya sering inap sendiri, kita juga jauh lebih peka dengan alam sekitar karena rasa khawatir lebih karena kita harus hati-hati. Memang di hutan ada bahaya, belum tentu satwa liar yang membahayakan kita, tetapi kecelakaan sering terjadi dengan pohon roboh pada saat hujan, angin kencang, dan dengan satwa lebih ke kecelakaan kalau kita injak ular dan lain sebagainya. Yang pasti kita jauh lebih peka karena ada rasa khawatir, ada rasa kita eh, eh, menjadi bagian dari ekosistem. Artinya kita bisa saja menjadi mangsa bagi predator besar seperti di sini, di mana ada harimau. Kalau kita jauh lebih khawatir untuk keselamatan kita, kalau kita lebih peka dengan lingkungannya, otomatis kita merasa menyatu. Dan itu yang saya suka. Waktu saya kecil itu di Prancis sering masuk hutan di belakang rumah saya, dan untuk dekatin babi hutan atau kijang, saya kotorin semua baju saya dengan kotoran babi hutan. Bayangin. Jadi saya bau sekali, tetapi di sisi lain bau itu menutupi bau saya sebagai manusia. Jadi sampai kapanpun kayaknya saya akan selalu masuk hutan sendiri, uh, karena ya sekali lagi itu banyak sekali um, hubungan atau kejadian dengan satwa yang jauh lebih berkualitas. Kalau saya ngomong berkualitas, kenapa? Kalau kita masuk uh, lebih dari satu orang, kalau kita melihat binatang di daerah di mana satuannya tidak biasa dengan manusia, kita bisa lihat mereka, tetapi biasanya kita lihat mereka pada saat mereka melarikan diri. Jadi hubungan yang kurang baik kalau menurut saya. Yang saya cari adalah di hutan untuk bisa mengamati mereka pada saat mereka mungkin belum sadar kita ada. Atau kita mencuri beberapa detik sebelum mereka lari. Nah, ada beberapa trik. Bentar, saya maju dikit. Saya tidak umum keras karena memang ada keluarga waliar, dan kalau jauh sana itu kalian dengar itu suara siamang, itu siamangnya ada di Karawet. Ada beberapa trik agar punya beberapa detik atau hubungan yang lebih baik dengan satwa daripada hanya melihat mereka melarikan diri pada saat mereka lihat uh, manusia. Pertama yang kita harus ketahui bahwa itu satwa liar, mereka bagi mereka untuk mereka mereka punya definisi manusia itu apa. Jadi itu juga yang mereka apa namanya, dari generasi ke generasi itu disampaikan. Jadi bagi satwa liar, manusia definisinya adalah makhluk yang hidup uh, di tanah. Jadi manusia bagi satwa liar berada di tanah. Kemudian manusia itu berdiri, oke? Okay? Dan manusia ya punya wajah tanpa bulu. Jadi
untuk membuat mereka sedikit bingung. Kalau kita berhasil membuat satwa liar sedikit bingung, otomatis kita mendapat beberapa detik sebelum mereka melarikan diri. Karena pada umumnya satwa liar ingin mengidentifikasi bahaya sebelum melarikan diri. Saya beberapa kali itu ketemu primata pada saat saya di atas pohon. Saya suka manjat pohon kan, dan itu kelihatan jelas satwa itu sendiri itu bingung. Karena itu gak masuk akal. Bagi mereka manusia itu tidak di atas pohon, manusia itu di tanah. Kedua, pada saat ketemu satwa, pas kita sadar ada satwanya, hal yang pertama yang saya selalu lakukan adalah seperti ini, langsung duduk di tanah. Itu sangat penting, langsung duduk di tanah karena sekali lagi pada saat mereka sadar adanya manusia, kok manusia tidak seperti yang lain. Manusia itu tidak tegak berdiri seperti pada manusia pada umumnya. Dan itu membuat satwa pertama ambil beberapa detik sebelum lari, dan kedua ada juga biasanya jantan muda yang sedikit lebih berani kadang malah sedikit mendekat untuk melihat itu sih apa sih, kayaknya mirip manusia tapi bukan. Jadi itu beberapa trik. Jadi kita harus di luar definisi manusia pada umumnya untuk satwa liar. Misalnya untuk predator seperti harimau. Harimau itu sendiri punya definisi mangsa dia. Artinya dia punya gambaran perilaku satwa yang dia akan mangsa. Pada intinya mereka lari. Kijang sadar adanya harimau, dia lari. Sifat kijang lari menjadi sebuah trigger yang memicu si harimau untuk langsung kejar dan menyerang. Kita kalau di hadapan predator atau kita berperilaku sebaliknya dari apa yang dia sangka, dia akan bingung dan kemungkinan besar dia akan lari. Artinya kalau besok ada kijang yang langsung tiba-tiba nyerang si harimau, harimaunya akan bingung karena itu tidak masuk dalam definisi mangsa dia. Mestinya mangsa dia itu melarikan diri kalau lihat dia. Jadi semua itu trik-trik yang kita bisa gunakan untuk punya hubungan sedikit lebih lama dari mencuri beberapa detik sebelum mereka lari. Sekali lagi kita tidak bohongi mereka. Mereka menyadari bahwa kita manusia. Uak misalnya atau orangutan yang akan lihat kita. Tetapi dengan perilaku yang kita lakukan yang berbeda dengan manusia yang pada umumnya yang mereka ketemu, kita akan berhasil membuat bingung dan kita akan punya satwa yang begini-begini yang lihat ke bawah coba mencari tahu. Jadi itulah kenapa saya sendiri suka jalan masuk hutan sendiri, dan trik-trik saya atau cara pemikiran saya agar pada saat ketemu satwa liar saya tidak dianggap seperti manusia pada umumnya. Salah satu contoh dari definisi manusia bagi satwa liar, misalnya orangutan. Saya pernah melihat orangutan saat saya bawa anjing dan saat saya tidak bawa anjing. Orangutan di atas pohon tahu persis bahwa anjing buat dia tidak bahaya, anjing tidak bisa naik pohon kan. Tetapi orangutan yang akan ketemu manusia pada saat itu saya dengan Puma, anjing saya, dia akan jauh lebih panik. Kenapa? Karena buat dia itu bukannya definisi manusia, tetapi definisi pemburu. Pada umumnya orang Dayak kalau berburu misalnya itu bawa anjing, dan dia menyadari itu. Jadi selain dia mengidentifikasi bahwa itu manusia, kalau dia bawa anjing dia adalah pemburu. Dan saya sudah lakukan eksperimen, itu kelihatan jelas sekali perilakunya sangat berbeda dan jauh lebih panik andai ada anjing. Padahal sekali lagi ya, anjing tidak mungkin naik pohon. Jadi demikian video saya yang sedikit berbeda dari yang lain tentang kenapa saya suka sendiri di hutan, merasa menyatu dengan alam walaupun ada rasa sedikit takut, khawatir, itu yang memicu juga adrenalinnya. Dan trik-trik saya untuk satwa tidak langsung lari pada saat ketemu saya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi hari Kamis depan untuk video dalam bahasa Indonesia.